Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga hari-hari kalian sangatlah indah dan menyenangkan. Bajak laut memanglah sangat luar biasa edan, banyak sekali jumlahnya hingga tidak terhitung. Mulai dari bajak laut yang bernilai buronan jutaan hingga miliaran beri. Untuk itu, maka gedung paripurna atau si Abah-Abah Gorosei sangatlah kesulitan mengatur dunia ini. Kelima abah-abah tersebut hanya memerintah dan angkatan lautlah sebagai eksekusinya atau si perpol. Kekacauan yang disebabkan oleh bajak laut diutamakan kesalahan pemerintah itu sendiri, yaitu karena telah mengeksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger di hadapan publik. Pemerintah atau pihak angkatan laut terlalu dramatis hingga eksekusi dipertontonkan di hadapan publik. Memang tindakan tersebut untuk memperlihatkan seberapa kuat angkatan laut, tetapi seharusnya Raja Bajak Laut atau si kumis baplang dieksekusi dalam penjara saja. Layaknya di kehidupan nyata yang tidak memperlihatkan eksekusi terhadap terpidana mati. Mungkin semua sudah ditakdirkan harus seperti itu, dan jika berbicara takdir tidak akan lepas dari harta karun legendaris yaitu One Piece. Roger berkata kepada Akagami no Sang bahwa 20 tahun lagi dari sekarang akan ada bajak laut dari East Blue yang akan merubah dunia. Dan akhirnya kita diperlihatkan Monkey D. Luffy. Namun saya tidak akan membahas Luffy, tetapi saya akan membahas apakah benar sang Raja Bajak Laut telah mendapatkan One Piece dan apakah benar Roger mengetahui isi One Piece tersebut. Sempat beredar bahwa untuk mendapatkan One Piece buah Nika sebagai kuncinya. Saya berpikir jika buah Nika kuncinya, maka Roger seharusnya tidak bisa mengetahui isi dari One Piece tersebut. Jika One Piece berbentuk sebuah peti harta dan hanya Sun God Nika yang bisa membukanya, maka Roger tidak mengetahui isi dari One Piece. Saya berpikir jika One Piece adalah sebuah peti harta karun yang berisi dari One Piece itu sendiri. Jadi, Roger berbicara hartanya hanya sebuah peti harta yang tidak diketahui isinya. Karena peti harta tersebut hanya Sun God Nika sajalah yang bisa membukanya. Cukup masuk akal jika Sun God Nika yang bisa membukanya, karena peti harta tersebut hanya bisa dibuka dengan sebuah imajinasi. Entah imajinasi apa yang menjadi kunci dari harta tersebut, tetapi jika benar saya cukup yakin bahwa One Piece adalah nama untuk peti tersebut, namun belum diketahui isinya. Kemudian, kenapa peti harta tersebut tidak bisa dibuka ataupun dihancurkan? Ada dua opsi dalam pikiran saya. Yang pertama, peti tersebut atau peti harta tersebut terbuat dari teknologi canggih di masa depan yang sudah dibuat khusus oleh ilmuwan yang bersahabat dengan Joy Boy. Dan yang kedua adalah peti tersebut terbuat dari buah Sun God Nika itu sendiri. Saya berpikir jika Sun God Nika yang bisa membuka peti harta tersebut, maka seharusnya peti tersebut bisa dibuka oleh kekuatan Nika. Kita juga tahu bahwa Luffy bisa membuat kacamata dari rambutnya dan mengubah lawannya menjadi apapun sesuai imajinasinya. Saya berpikir juga di akhir hayat Joy Boy, dia menyimpan hartanya dalam sebuah peti yang terbuat dari kekuatan Nika itu sendiri. Dan Joy Boy mengimajinasikan bahwa peti tersebut hanya bisa dibuka oleh kekuatan Nika saja. Namun di sini juga cukup bisa dipatahkan teori tersebut dengan adanya kata-kata Roger di pulau terakhir yang berbicara. Seandainya dia bisa hidup di era Joy Boy, kita semua dibuat bingung apakah Roger berbicara setelah mengetahui isi One Piece atau berbicara atas dasar nama Joy Boy di batu poneglyph. Dan mengapa Roger juga bisa tahu 20 tahun di masa depan ada penerus Joy Boy? Apakah informasi tersebut didapatkan dari Road Poneglyph atau dari harta karun One Piece itu sendiri? Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Jadi misalkan si Roger ini nemuin One Piece ya, tapi si One Piece bukan isi dari One Piece itu sendiri. Jadi si One Piece cuma nama sebuah peti yang tidak bisa dibuka oleh Roger gitu. Jadi si peti itu cuma bisa dibuka sama Sun God Nika gitu. Entah bagaimana lah, entah imajinasinya gimana gitu, saya juga nggak tahu. Mungkin itu ya sempat beredar itu teori kayak gitu teh. Bisa aja gitu kan. Raja Bajak Laut kan bukan berarti mendapatkan semuanya, tapi mengetahui semuanya gitu. Mengetahui bukan berarti mendapatkan gitu kan. Ngerti kan maksud saya? Kalau misalkan si Joy Boy di 800 tahun lalu bikin imajinasi dan mengimajinasikan sebuah batu misalkan ya jadi peti harta, tapi peti harta tersebut bisa dibuka hanya 800 tahun ke depan oleh pemakan Sun God Nika atau buah Nika yang berikutnya gitu, yaitu Luffy gitu. Jadi masuk akal juga gitu. Tapi si Roger ini seandainya dia bisa hidup di eramu Joy Boy, tadi balik kata-kata itu seharusnya gimana gitu, si Joy Boy jangan mengimajinasikan 800 tahun buat kuncinya atau gimana gitu. Bisa terjadi kan, itu juga jadi imajinasi gitu, permainan imajinasi aja sih sebenarnya. Tapi masuk akal. Oke sih teori ini yang berlebaran di
Ya beberapa forum lah yang saya baca emang masuk akal sih. Ya jadi gimana lah pendapat kalian, kalian juga punya opini lah. Dan ini juga sih opini orang lain gitu, cuman sama saya teh disatuin gitu jadi satu ya. Ya udahlah, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar, kita ngobrol bareng-bareng aja ya. Salam sejahtera, cicadas kacicahem, cinta kandas menihem. Aduh.